Kembali kita manfaatkan waktu kita sejenak untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah maqalah yang bersumber dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus, bahwa Allah kelak pada hari kiamat akan berhujjah dengan 4 orang figur, ala arba'ati ajnasim minan nas, terhadap 4 golongan manusia. Ada 4 figur dan 4 golongan manusia. Yang pertama, alal aghniyai bi Sulaiman bin Dawud. Allah akan berhujjah kepada orang-orang yang kaya dengan Sulaiman bin Daud atau Nabi Sulaiman, di mana ketika di akhirat Allah bertanya kepada mereka orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, wahai orang-orang kaya, kenapa waktu di dunia kalian tidak beribadah kepadaku? Kemudian ketika orang-orang kaya ini menjawab, nahnu masyghuluna bil amwali wa bil mamlakah, ya Allah, kami disibukkan dengan harta dan kekuasaan yang kami miliki, sehingga kami tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Kemudian Allah membalas jawaban mereka orang-orang kaya, fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman, kekuasaan mana yang lebih besar dibanding kekuasaan yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam, wa ayyu malin aktsaru mim malihi, dan kekayaan mana yang bisa melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Mana kalau kita jumlahkan saja aset atau kekayaan orang yang paling kaya saat ini, ya biasanya itu ada daftar orang kaya sedunia, ya di antaranya ada figur-figur kayak Elon Musk, pemilik Tesla, Bill Gates, pemilik Microsoft, siapa lagi? Ya, pemilik Amazon, belum yang di Indonesia. Kalau dikumpulin kekayaan orang-orang terkaya di dunia sampai juga yang di Indonesia, tidak ada bandingannya sedikit pun dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Wa huwa lam yatrukul ibadah, dengan kekuasaan dan kekayaan yang begitu melimpah, Nabi Sulaiman tidak pernah lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada alasan bagi orang kaya untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Ada kisah terhadap Nabi Sulaiman di mana beliau memiliki puluhan ribu kuda karena beliau hobi mengoleksi kuda. Suatu hari beliau periksa satu demi satu kuda-kudanya ini, kondisinya. Saking banyaknya yang harus diperiksa sampai beliau melupakan salat asar, ibadah di waktu asar. Ketika tersadar beliau meninggalkan sholat asar, beliau tobat minta ampun kepada Allah atas kelalaiannya tersebut. Kemudian Allah pun menghukum kepada Sulaiman agar memusnahkan seluruh kuda-kuda yang dimiliki. Ia pun dengan ikhlas memusnahkan seluruh kuda-kuda yang sangat disayanginya. Karena apa? Ia lebih mencintai Allah dibanding harta yang dimilikinya. Walaupun kekayaannya melimpah, tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yahtajullah taala 'alal abidi bi Yusuf. Allah akan berhujjah kepada golongan abid. Kalau zaman dulu budak, kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, mungkin ya semacam, ya bukan sama tapi semacam orang yang dikuasai oleh orang lain, anak buah, karyawan, bawahan, semacam itu. Allah berhujjah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika kelak di akhirat Allah bertanya kepada orang-orang yang berada dalam penguasaan orang lain, anak buah gitu ya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku?
Kemudian ketika mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, kami sibuk melayani tuan-tuan kami ya Allah, kami sibuk melayani bos-bos kami ya Allah, sehingga kami tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Kemudian Allah menjawab jawaban mereka, abdi Yusuf tahta azizi misra wa imraatih, hambaku yang namanya Yusuf dalam penguasaan seorang penguasa Mesir dan istrinya, ya, wa huwa lam yatrukul ibadah, walau ia dalam penguasaan orang lain dia tidak meninggalkan ibadah kepadaku. Artinya tidak ada alasan ketika kita menjadi seorang karyawan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang membukakan pintu-pintu rezeki bukan bos kita, bukan atasan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam versi Allah tidak hanya satu pintu rezeki, tapi banyak pintu-pintu rezeki yang Allah akan bukakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa yahtajjullaha ta'ala 'alal marda bi Ayyub, Allah akan berhujjah kepada orang-orang yang sakit dengan Ayub alaihi salam, di mana ketika di akhirat kelak Allah bertanya kepada orang-orang yang sakit di dunia, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku? Mereka pun beralasan, nahnu marda, ya Allah kami sakit, ya Allah kami sulit untuk ambil air wudhu, ya Allah kami sulit untuk berdiri, dengan berbagai macam alasan-alasan yang lainnya. Kemudian Allah pun menjawab jawaban dari orang-orang yang sakit ini, abdi Ayyuba mardan syadidan, hambaku yang namanya Ayub dia menderita penyakit yang sangat parah, di mana dalam riwayat lama sakitnya Nabi Ayub itu 6 tahun tanpa jeda, enggak sembuh, sehat, sakit, sembuh gitu, enggak, tapi terus menerus selama 6 tahun, dan penyakitnya adalah penyakit kusta, penyakit kulit, di mana orang-orang yang di sekitarnya merasa jijik mencium bau penyakit dari Nabi Ayub, sehingga beliau pun akhirnya diusir oleh orang-orang kampungnya, karena orang-orang kampungnya tidak siap ya dengan bau yang ditimbulkan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ya dikucilkan, namun dengan penyakit yang begitu parah yang ia derita, wa huwa lam yatrukul ibadah, Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Jemaah sekalian, justru bagi sebagian orang ujian dari Allah adalah sebuah anugerah. Ya, ujian penyakit, ujian kehilangan, ataupun apapun bentuk daripada ujian musibah justru dirindukan bagi sebagian kalangan. Karena apa? Dengan ujian yang Allah berikan itu, mereka bisa bermunajat, merengek-rengek minta kepada Allah yang tidak bisa mereka lakukan ketika mereka dalam keadaan sehat dan lapang. Ya. Justru ketika Allah kasih berbagai macam musibah, kita bisa dekat dengan Allah. Ya, setiap saat, setiap waktu kita mohon kepada Allah, dan Allah senang kepada hamba yang senantiasa merengek-rengek kepadanya, dan kita tidak bisa melakukan itu ketika kita dalam keadaan sehat dan lapang. Tidak ada alasan bagi kita ketika sakit untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa yahtajjullaha ta'ala 'alal fuqara'i bi Isa, Allah berhujjah kepada orang-orang yang miskin dengan Isa alaihi salam. Ketika nanti di akhirat Allah bertanya kepada mereka orang-orang miskin, lima taraktumul ibadah, kenapa wahai orang-orang yang fakir, yang miskin, kalian meninggalkan ibadah kepadaku? Dan ketika mereka menjawab, nahnu masyghuluna bima syaqqatil faqri, ya Allah kami disibukkan dengan kesulitan yang kami hadapi, jangankan untuk ibadah, cari makan aja susah ya Allah, bahasa gampangnya seperti itu, sehingga kami nggak bisa ibadah, kami sibuk mencari nafkah yang memang kami sulit mendapatkannya. Kemudian Allah berhujjah menjawab kepada mereka,
abdi Isa afqaru man fil ard. Hambaku Isa adalah orang yang paling miskin di muka bumi ini. Nah, kalau Isa paling miskin, kalau Sulaiman paling kaya. Nah, Nabi Isa wa huwa lam yamliku syai'am minad dunya, tidak sedikit pun ia miliki di dunia ini. Enggak punya aset, enggak punya apa-apa. Falaisa lahu baitun wala malun wala zaujatun, dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta, dia juga tidak punya pasangan, tidak punya istri. Wa huwa lam yatrukul ibadah, dengan kondisi yang seperti itu dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah walaupun kondisi sesulit apapun yang kita hadapi. Jamaah sekalian, itulah 4 figur yang Allah berikan kepada 4 golongan manusia kelak di akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.